Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Next. Kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Aris Setiaji dengan NIM akhir 070, ada Nurul Hikmah dengan NIM akhir 139, ada Prasetya Wasista dengan NIM akhir 152, ada Ajeng Astu Khairunisa dengan NIM akhir 145, ada Sherly Masanda dengan NIM akhir 151, ada Cindy Febran Liandra dengan NIM akhir 154, ada Lira Firna Melati dengan NIM akhir 216, dan ada Yosef Galang Putranto dengan NIM akhir 218. Next. Pada siang hari ini, kelompok 1 akan membahas tentang kasus Enron dan WorldCom. Next. Enron Corporation merupakan sebuah perusahaan energi Amerika Serikat yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron merupakan penjual gas alam terbesar pada tahun 1992 di Amerika Utara. Kontrak penjualan gasnya menghasilkan penyumbang kedua terbesar dalam laba usaha perusahaan. Dalam memperluas pertumbuhan bisnis, perusahaan Enron menerapkan strategi bisnis diversifikasi. Pertumbuhan laba dan saham perusahaan ini sangat pesat. Next. Enron, sebuah perusahaan yang penuh dengan pelanggaran. Enron dibangun dengan hutang yang sangat banyak dan beberapa sahamnya dijual secara diam-diam oleh CEO. Enron juga memanipulasi laporan keuangan serta membangun perusahaan anak sebagai kedok untuk mendapatkan hutang. Karyawan, pemegang saham, dan pihak lainnya banyak dirugikan oleh Enron. Ironisnya, hal ini ditutupi oleh KAP Anderson. Di sini, Enron dan KAP Arthur Anderson bersekongkol. Next. Akibat dari tindakan Enron, pada tanggal 2 Desember 2001 terungkap hutang perusahaan yang tidak dilaporkan Enron lebih dari $1 miliar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan return earning berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dengan menghancurkan dokumen kebangkrutan Enron. Pada tahun 2002, KAP Anderson menyerahkan izin praktiknya sebagai KAP setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron serta menyebabkan 85.000 orang kehilangan pekerjaannya. Next. Yang selanjutnya ada WorldCom Corporation, sebuah perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh yang berhasil mengakuisisi banyak perusahaan telekomunikasi lain. WorldCom mengambil alih perusahaan MCI yang merupakan perusahaan terbesar kedua di Amerika, sehingga hal ini dapat mengukuhkan posisi WorldCom sebagai operator nomor 1 dalam infrastruktur internet. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kasus WorldCom dan akibatnya. WorldCom membukukan lebih dari 3,8 miliar US dollar beban operasional sebagai pengeluaran modal, serta menggunakan akun cadangan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi. Manipulasi tersebut dapat menaikkan pendapatan atau laba dengan cara yang salah. Hal tersebut diungkap oleh auditor internal yang kemudian dilakukan tindak lanjut investigasi. Dalam hal ini, baik perusahaan dan KAP Anderson mengaku tidak pernah membicarakannya. Banyak pihak yang akhirnya menyalahkan KAP Anderson selaku auditor eksternal karena telah menutupi atau tidak dapat melihat kesalahan yang sangat material seperti ini. Selanjutnya, simpulan masalah. Yang pertama, pihak manajemen Enron telah melakukan berbagai macam pelanggaran praktik bisnis,
yang tidak sehat dan keluar dari prinsip-prinsip GCG. Akhirnya, Enron dan WorldCom menuai kehancuran, hutang miliaran dolar, dan implikasi negatif dari berbagai pihak. Yang kedua, KAP Anderson sebagai pihak yang seharusnya menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap profesi maupun masyarakat. Akhirnya KAP Anderson ditutup dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Selanjutnya, dampak akibat kasus Enron dan WorldCom. Kasus ini mempunyai implikasi terhadap pembaruan tatanan kondisi dan regulasi praktik bisnis di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act yang melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas terhadap pengungkapan perusahaan publik. Perubahan-perubahan dalam Sarbanes-Oxley Act yaitu yang pertama, KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit. Selanjutnya, KAP membutuhkan persetujuan dari audit komite perusahaan sebelum melakukan audit. Yang ketiga, KAP harus membuat laporan kepada audit komite yang menunjukkan praktik akuntansi yang sesuai standar. Selanjutnya, melarang KAP memberikan jasa audit jika partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama 5 tahun berturut-turut. Dan yang terakhir, KAP dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, dan Chief Accounting Officer, controller klien sebelum bekerja di KAP tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya. Kesimpulannya yaitu, dari kasus Enron dan WorldCom dapat diambil kesimpulan bahwa auditor berperan penting di dalam pengendalian kontrol perusahaan, serta sebagai pendeteksi kecurangan. Auditor seharusnya bisa bersikap independen, profesionalisme, dan tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi, dan ingkar dari tanggung jawab terhadap profesi maupun masyarakat. Namun, jika auditor yang seharusnya bertindak sebagai pendeteksi kecurangan justru bekerja sama dengan manajemen perusahaan untuk melakukan praktik bisnis tidak sehat, maka kejadian seperti Enron dan WorldCom lantas yang akan terjadi, yaitu kehancuran. Yang kedua, Sarbanes-Oxley Act. Badai skandal keuangan yang mempertontonkan pelanggaran etika secara nyata yang dilakukan oleh para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan pusat di Amerika, perusahaan-perusahaan publik multinasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat yang juga melibatkan profesi akuntan publik ternama sempat menggoncang bursa saham dan perekonomian Amerika Serikat. Akibat hal tersebut, pemerintah dan lembaga legislatif Amerika Serikat segera mengeluarkan undang-undang yang sangat terkenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari Sarbanes dan Oxley Act tahun 2002. Di sini yang terdampak ada terhadap manajemen, yang terdampak lagi ada terhadap komite audit, dan ketiga ada terhadap akuntan publik. Pertama ada terhadap manajemen. Dampak pertama yaitu mengharuskan adanya sertifikasi CEO dan CFO atas laporan berkala yang disampaikan ke SEC. Selanjutnya ada dampak kedua, yaitu laporan internal control. Jadi setiap laporan tahunan harus melampirkan laporan dari manajemen mengenai penaksiran internal control. Kedua, ada auditor independen diharuskan untuk melakukan atestasi dan melaporkan penaksiran manajemen. Dampak yang ketiga, adanya pengungkapan baru yang diharuskan. Jadi terhadap keharusan bagi direktur, pejabat perusahaan, dan pihak yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah minimum 10% untuk menyampaikan perubahan ekuitas yang dimiliki.
Kedua, ada pengungkapan pelaporan performa yang tidak menyesatkan dan direkonsiliasi dengan hasil GAAP. Selanjutnya ada pengungkapan tambahan untuk keuangan off balance sheet dan kontingensi. Terakhir, ada pengungkapan oleh perusahaan secara real time. Dampak yang keempat yaitu reformasi corporate governance. Penghapusan bonus dan tertentu jika penyajian kembali diharuskan. Akibat adanya pelanggaran yang mengakibatkan ketidakpatuhan material terhadap keharusan pelaporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Ajeng Wastu Fairnisa, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Untuk dampak terhadap manajemen yang selanjutnya yaitu surat pemberitahuan pajak perusahaan disarankan untuk ditandatangani oleh CEO. Lalu pembatasan perdagangan selama pensiun fund blackout periods. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu meningkatkan tinjauan atas penyampaian atau fillings oleh SEC. Lalu yang selanjutnya yaitu dampak terhadap komite audit. Untuk yang pertama yaitu interaksi dengan auditor, komite audit bertanggung jawab secara langsung mengenai penunjukan, persetujuan terlebih dahulu, kompensasi dan pengawasan akuntan publik termasuk penyelesaian perselisihan antara manajemen dan auditor sehubungan dengan pelaporan keuangan. Lalu yang selanjutnya independensi dan keahlian komite audit. Yang pertama, anggota komite audit independen misal tidak boleh menerima konsultasi atau kompensasi dari perusahaan melebihi yang dibayarkan kepada dewan direksi dan anggota komite atau berafiliasi atau anak perusahaan. Lalu yang selanjutnya, ahli keuangan komite audit harus mengungkapkan apakah di dalam komite audit terhadap sedikitnya satu anggota keuangan. Lalu yang selanjutnya, keluhan dan saran-saran komite audit diharuskan menyusun prosedur untuk yang pertama menerima, menyimpan, dan menindaklanjuti keluhan yang diterima oleh perusahaan sehubungan dengan akuntansi, internal control, dan audit. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya, keluhan dan saran komite audit juga diharuskan untuk menyusun prosedur dalam rangka menerima kritik yang disampaikan secara rahasia dan tanpa nama oleh karyawan perusahaan sehubungan dengan akuntansi dan audit yang dipertanyakan. Selanjutnya, dampak Sarbanes-Oxley Act bagi komite audit. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah persetujuan terdahulu. Semua jasa yang diberikan oleh auditor, baik audit atau non-audit, harus terdahulu memperoleh persetujuan. Persetujuan terdahulu atas semua jasa non-audit harus diungkapkan oleh komite audit. Dan semua jasa non-audit, kecuali yang dilarang dalam Sarbanes-Oxley Act, dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik dengan persetujuan terdahulu dari komite audit. Selanjutnya adalah dampak Sarbanes-Oxley Act terhadap akuntan publik. Ada beberapa dampak. Yang pertama adalah membentuk Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB yang bertujuan untuk mengawasi audit atas perusahaan publik dan melindungi kepentingan investor. Kemudian yang kedua adalah melarang jasa non-audit, kemudian perputaran partner, kemudian laporan kepada komite audit, penugasan auditor, dan studi mengenai kewajiban perputaran kantor akuntan publik akan dilakukan oleh General Accounting Office atau GAO. Selanjutnya, pembahasan mengenai kode etik profesi akuntan publik International Federation of Accountants atau IFAC, di mana kode etik tersebut berisi mengenai yang pertama prinsip-prinsip yang fundamental etika profesi yang berlaku untuk seluruh profesi akuntan dan juga kerangka konsep untuk menerapkan prinsip tersebut. Kemudian yang kedua berisi mengenai penjelasan yang lebih lanjut tentang penerapan kerangka konsep dan prinsip fundamental bagian A
untuk situasi khusus terutama bagi yang berpraktik sebagai akuntan publik. Kemudian bagian 3 berisi tentang penjelasan yang lebih lanjut mengenai kerangka konsep dan fundamental pada bagian A untuk diterapkan pada situasi khusus terutama bagi profesi akuntan bisnis atau akuntan manajemen. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dimulai oleh rekan saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang struktur kode etik IFAC. Yang pertama ada kewajiban kepada masyarakat dan pelayanan kepentingan publik. Yang kedua ada objektif atau memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Yang ketiga ada kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme, jasa kualitas tertinggi, dan kerahasiaan. Di paling bawah atau yang terakhir adalah prinsip-prinsip fundamental, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, perilaku profesional, dan standar teknis. Selanjutnya, kerangka dasar kode etik IFAC. Ciri yang membedakan profesi akuntan yaitu kesadaran bahwa kewajiban akuntan adalah untuk melayani kepentingan publik. Harus dipahami bahwa tanggung jawab akuntan tidak secara eksklusif hanya melayani klien atau hanya melayani atasan, melainkan melayani kepentingan publik dalam arti luas. Nah, pengertian publik bagi akuntan itu terdiri atas klien, manajemen atau atasan, kreditur, investor, pemerintah, karyawan, masyarakat bisnis dan keuangan, media massa, para pemerhati bisnis dan ekonomi, para aktivis, dan sebagainya. Tujuan dari profesi akuntan adalah memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 4 kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa tertinggi, dan kerahasiaan. Keseluruhan hal tersebut hanya dapat dicapai bila profesi akuntan dilandasi oleh prinsip-prinsip perilaku fundamental yang terdiri atas integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Namun, prinsip-prinsip fundamental hanya dapat diterapkan jika akuntan mempunyai sikap independen, baik independen dalam pikiran maupun independen dalam penampilan. Selanjutnya ada proses menjamin independensi pikiran dan independensi penampilan. Identifikasi dan evaluasi keadaan dan hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi dapat berbentuk 1. Kepentingan diri, review diri, advokasi, kekerabatan, dan intimidasi. Nah, selanjutnya eliminasi ancaman atau kurangi sampai ke tingkat yang dapat diterima dengan cara menetapkan pengamanan profesi, legislasi, regulasi di dalam klien dan juga di dalam firma. Selanjutnya, ada beberapa konsep-konsep yang memerlukan penjelasan. Yang pertama, prinsip-prinsip fundamental etika. Yang kedua, independensi. Yang ketiga, ancaman terhadap independensi. Dan yang keempat, pengamanan terhadap ancaman independensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengamanan untuk mengurangi risiko situasi konflik kepentingan. Pengamanan melalui profesi, legislasi, dan regulasi, yaitu persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, pendidikan berkelanjutan, standar profesional pemantauan dan proses disiplin, review eksternal atas sistem kontrol kualitas firma, legislasi yang berhubungan dengan ketentuan independensi firma. Selanjutnya, pengamanan di dalam klien, yaitu penunjukan auditor disetujui oleh pihak selain manajemen, klien mempunyai staf yang kompeten untuk mengambil keputusan, kebijakan dan prosedur yang menekankan komitmen klien untuk menyajikan pelaporan keuangan yang wajar, prosedur internal untuk menjamin pilihan objektif dalam mengawasi perikatan bukan penjaminan, suatu struktur tata kelola perusahaan seperti komite audit yang dapat memberikan pandangan dan komunikasi tepat mengenai jasa yang diberikan firma. Selanjutnya, pengamanan yang menyangkut sistem dan prosedur di dalam firma, yaitu kepemimpinan yang menekankan pentingnya independensi dan harapan jasa atau tindakan demi kepentingan publik,
kebijakan dan kebijakan dan prosedur untuk mengimplementasikan dan memantau pengawasan atas perikatan penjaminan, kebijakan independensi yang terdokumentasi menyangkut identifikasi dan evaluasi atas ancaman independensi, penerapan pengamanan untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman sampai tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur untuk memantau dan mengelola keandalan pendapatan dari suatu klien tunggal penjaminan. Dan yang terakhir, memanfaatkan partner dengan garis pelaporan terpisah untuk memberikan jasa bukan penjaminan kepada klien penjaminan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip fundamental etika. Yang pertama ada integritas atau integrity. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Yang kedua ada objektivitas atau objectivity. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Yang ketiga ada kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten dan didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Yang keempat ada kerahasiaan atau confidentiality. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis, serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. Selanjutnya yang terakhir adalah perilaku profesional atau professional behavior. Seorang akuntan profesional harus patuh kepada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai independensi. Ada dua jenis independensi yang dikenal, yaitu independensi dalam fakta atau independence in fact, dan independensi dalam penampilan, independence in appearance. Nah, untuk independensi dalam fakta, IFAC menggunakan istilah lain, yaitu independensi dalam pikiran. Independensi dalam pikiran adalah suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan tanpa terkena pengaruh yang dapat mempromosikan penilaian profesional, memungkinkan seseorang individu bertindak berdasarkan integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional. Independensi dalam penampilan adalah penghindaran fakta dan kondisi yang sedemikian signifikan sehingga pihak ketiga yang paham dan berpikir rasional dengan memiliki pengetahuan akan semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan akan tetap dapat menarik kesimpulan bahwa skeptisme profesional, objektivitas, dan integritas anggota firma atau tim penjaminan atau assurance team telah dikompromikan. Ancaman terhadap independensi ada 5. Yang pertama, kepentingan diri atau self-interest. Yang kedua, review diri atau self-review. Yang ketiga, advokasi. Yang keempat, kekerabatan atau familiarity. Dan yang kelima, ada intimidasi. Yang pertama, ada kepentingan diri atau self-interest. Adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Yang kedua, ancaman review diri dapat timbul jika pertimbangan sebelumnya dievaluasi ulang oleh akuntan profesional yang telah melakukan penilaian sebelumnya tersebut. Yang ketiga, ancaman advokasi dapat timbul bila akuntan profesional mendukung suatu posisi atau pendapat sampai titik di mana objektivitas dapat dikompromikan. Yang keempat, ancaman kekerabatan timbul dari kedekatan hubungan sehingga akuntan profesional menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan akuntan tersebut. Dan yang terakhir, ancaman intimidasi dapat timbul jika akuntan profesional dihalang untuk bertindak objektif baik secara nyata maupun
dipersepsikan. Pengamanan terhadap ancaman ada dua cara, yaitu pengamanan melalui profesi, legislasi, atau regulasi, dan yang kedua, pengamanan lingkungan kerja. Pengamanan melalui profesi, legislasi, atau regulasi merupakan hal yang termasuk dalam pengamanan, namun tidak terbatas pada yang pertama, persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Yang kedua, persyaratan pengembangan profesi berkelanjutan. Yang ketiga, peraturan tata kelola korporasi. Yang keempat, standar-standar profesional. Yang kelima, prosedur pemantauan dan pendisiplinan profesi atau peraturan. Dan yang terakhir, review eksternal oleh pihak ketiga yang berwenang atas laporan, pemberitahuan, komunikasi, dan informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional. Sedangkan untuk pengamanan lingkungan kerja, di tempat kerja bisa sangat bervariasi dan sangat luas, bergantung pada keadaan di tempat kerja tersebut. Beberapa contoh pengalaman untuk akuntan publik antara lain, namun tidak terbatas pada: pertama, pengamanan di kantor firma dalam arti luas adalah dengan cara yang pertama, dukungan kepemimpinan, pemimpin yang taat pada prinsip dan selalu mengedepankan kepentingan umum. Kedua, sistem dan prosedur kendali mutu. Yang ketiga, dokumentasi kebijakan yang berhubungan dengan ancaman. Yang keempat, dokumentasi kebijakan independensi. Yang kelima, dokumentasi kebijakan tentang prinsip-prinsip etika. Selanjutnya, penggunaan rekan dan tim kerja untuk penugasan penjaminan dan non-penjaminan. Selanjutnya, memberitahu semua rekan dan staf tentang klien-klien penjaminan, di mana diperlukan independensi. Dan yang terakhir, komunikasi tepat waktu kepada semua rekan dan staf tentang berbagai kebijakan dan prosedur termasuk perubahannya. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya untuk pengamanan di kantor firma dalam arti luas. Di sini ada kebijakan dan prosedur pemantauan, dan jika diperlukan mengelola ketergantungan pendapatan dari satu klien tertentu. Lalu ada kebijakan dan prosedur pemantauan, dan jika diperlukan mengelola ketergantungan pendapatan dari satu klien tertentu. Lalu penunjukan anggota senior untuk mengawasi keefektifan berjalannya sistem kendali mutu. Mekanisme disiplin untuk mendukung kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, dan mempublikasikan berbagai kebijakan dan prosedur untuk mendorong komunikasi antar staf dengan staf senior tentang isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Ini sesuai dengan IFAC nomor 200.12. Lalu yang selanjutnya, ada pengamanan perikatan khusus di lingkungan kerja. Yang pertama, melibatkan tambahan seorang akuntan profesional untuk meninjau pekerjaan yang dilakukan atau memberi nasihat yang diperlukan. Kedua, konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komite direktur independen, badan pengatur, atau akuntan profesional lain. Yang ketiga, diskusikan masalah etika dengan pejabat klien yang berwenang tentang masalah tata kelola. Yang keempat, mengungkapkan kepada pejabat klien yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang sifat jasa dan fee yang dikenakan. Yang kelima, melibatkan firma lain untuk melaksanakan kembali bagian dari penugasan. Dan yang terakhir adalah rotasi staf senior dari tim penugasan penjamin. Ini sesuai dengan IFAC nomor 200.13. Yang C ada pengamanan di dalam sistem dan prosedur klien. Pertama, penunjukan firma diratifikasi oleh pihak selain manajemen. Lalu klien memiliki karyawan yang kompeten. Klien memiliki prosedur internal untuk menjamin objektivitas penugasan non-penjaminan. Dan yang terakhir, klien memiliki tata kelola korporasi yang dapat memberikan pengawasan dan komunikasi yang memadai terkait dengan jasa-jasa firma. IFAC 200.15. Selanjutnya, pengamanan ancaman di tempat kerja untuk akuntan bisnis antara lain namun tidak terbatas pada yang pertama, penerapan struktur pengawasan korporasi atau corporate oversight structure.
Kedua, pedoman kode etik perilaku organisasi. Ketiga, pedoman perekrutan yang menekankan pentingnya merekrut tenaga dengan kompetensi tinggi. Keempat, pengendalian internal yang kuat. Kelima, proses pendisiplinan yang memadai. Keenam, kepemimpinan yang berbasis etika. Ketujuh, kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan pemantauan kinerja karyawan. Dan yang kedelapan, komunikasi tepat waktu tentang kebijakan dan prosedur, termasuk perubahannya ke seluruh karyawan, disertai pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang kebijakan dan prosedur yang ada. IFAC nomor 300.16. Ini bagian B, kode etik akuntan publik. Penerapan prinsip-prinsip etika fundamental untuk profesi akuntan publik dijabarkan secara rinci pada bagian B dalam kode etik IFAC dengan diberi kode 200. Di sini ada daftar isi dan kode bagian B. Nomor 200 adalah pendahuluan, 210 penunjukan profesional dan penerimaan klien, 220 konflik kepentingan, 230 pendapatan kedua atau second opinion, 240 fee dan jenis imbalan lainnya, 250 pemasaran jasa profesional, 260 hadiah dan ramah tamahan, 270 penyimpanan aset klien atau custody of client asset, 280 objektivitas semua jasa, 290 independensi perikatan penjaminan atau assurance engagement. Yang bagian C adalah kode etik akuntan bisnis. Penerapan prinsip-prinsip etika fundamental untuk profesi akuntan bisnis atau akuntan manajemen dijabarkan secara rinci pada bagian C dalam kode etik IFAC dengan diberi kode 300. Yang kode 300 adalah pendahuluan, kode 310 potensi konflik, 320 penyusunan dan pelaporan informasi, dan kode yang terakhir 330 bertindak dengan keahlian yang memadai. Profesi akuntan Indonesia dan IFAC. Kecenderungan terjadinya penyatuan sistem perekonomian dunia, mau tidak mau seluruh profesi akuntan di dunia juga harus mendukung ke arah penyatuan sistem ekonomi global. Menyadari hal tersebut, para pengurus IAI telah berkali-kali mengadakan diskusi dan pembicaraan sekitar kesiapan IAI untuk mengadopsi standar teknis dan kode etik internasional dengan memanfaatkan berbagai forum seperti kongres, seminar, lokal karya, pelatihan, dan sejenisnya. Kabar terakhir, pengurus IAI bertekad untuk segera mungkin agar profesi akuntan Indonesia mengadopsi standar teknis dan perilaku yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants atau IFAC. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata atau kekurangan dalam materi pada bab ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.